Hai seluruh siswa SMA, seringkali kita ketika mau maju belajar pelajaran-pelajaran yang menyangkut sudut, terlupa materi dasar tentang trigonometri. Nah, di sini khusus kita akan bahas trigonometri dasar yang dapat digunakan dalam menentukan besaran sudut, terutama bagi yang sudah berada di kelas 12 akan belajar tentang besaran sudut di dalam bangun ruang. Kita akan mengingat sedikit, flashback sedikit tentang trigonometri dasar bersama saya, Ibu Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah Nabire. Yang pertama itu perbandingan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini, siku-sikunya letak pada sudut A, dan sebagai sisi miringnya pasti adalah BC, dan sisi tegaknya AB dan AC. Pada perbandingan segitiga siku-siku ada yang namanya sinus atau sin. Dia depan per miring, demi. Kosinus atau biasa disingkat kos, samping per miring, sami. Lalu tangen sama dengan disingkatan sama dengan depan per samping atau desa. Demi, sami, desa. Sin B, kalau mata kita berada di B, sudut B, maka depannya pasti AC. Lalu miringnya tetap BC, jadi sin demi. Lalu pada cos, yaitu sampingnya sudut B siapa? AB. Miringnya tetap BC. Lalu kalau untuk menentukan tangen B, berarti desa, depan per samping, AC per AB. Perbandingan segitiga siku-siku berikut jika kita matanya dari C. Sin C sinus C berarti depan AB per miring. Cos C sami samping per miring. Lalu tan C depan per samping, AB per AC. Nah, sekarang identitas kebalikan. Kosekan kebalikannya sinus atau ditulis CSC. Jadi sinus ini bertolak belakang kebalikannya 1/sin, itu artinya CSC, kosekan. Lalu sekan kebalikannya kosinus. Kos ini tandanya 1/cos sekan. Kotangen kebalikannya tangen. Tulisannya 1/tan, bisa tulisannya COT atau CTG. Nah, identitas kebalikan. Kalau untuk sin B, kebalikannya, kan kalau sin B itu demi, AC per BC. Kebalikannya kosekan B, berarti kebalikannya mi per D, jadinya BC per AC. Kalau cos B itu sami, samping per miring, AB per BC, maka sekan B adalah misa, BC per AB. Lalu tan B sama dengan depan per samping sama dengan AC per AB. Nah, kalau kebalikannya kotangen B sade, samping per depan sama dengan AB per AC. Begitu pula jika pada sudut C, kembali kita mengingat tadi, sin C depan per miring, AB per BC. Tapi kebalikannya jadinya miring per depan, BC per AB. Kosekan C, kosinus C, jadinya samping per miring, AC per BC. Tapi kebalikannya sekan C, miring per samping, BC per samping, BC per AC. Tangen C sama dengan depan per samping, AB per AC.
Kotangan C jadinya samping per depan, AC per AB. Sekarang kita mengenal sudut istimewa, yaitu dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau sinus 0 derajat, 0. Sinus 30 derajat, setengah. Sinus 45 derajat, setengah akar 2. Sinus 60 derajat, setengah akar 3. Sinus 90 derajat, 1. Kosinus 0 derajat, 1. Kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 60 derajat setengah, kosinus 90 derajat 0. Tangen 0 derajat 0, tangen 30 derajat sepertiga akar 3, tangen 45 1, tangen 60 akar 3, tangen 90 adalah tidak terdefinisi. Sekarang relasi sudut, relasi dan sudut dan relasinya. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pada kuadran 1 itu rumusnya, itu kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Rumusnya itu 90 kurangi alfa. Nah, di kuadran 1 semuanya positif. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan menjadi kotangen. Berubahnya kapan? Nanti kita lihat di latihan soal. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Rumusnya 180 kurang alfa. Di kuadran 2 yang positif adalah sin. Sin akan berubah jadi sin, jadi dia tetap. Cos berubah jadi negatif cos, karena yang positif hanya sin. Tan berubah jadi negatif tan. Namun tidak ada perubahan nama, beda dengan kuadran 1 dan kuadran 3. Pada kuadran 3, dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, di sini rumusnya 270 derajat kurangi alfa. Yang positif di sini adalah tan. Nah, dia kuadran 3 sama dengan kuadran 1, berubah nama. Kalau awalnya sin akan berubah menjadi negatif cos. Kalau awalnya cos berubah jadi negatif sin. Kalau awalnya tan berubah jadi kotangen. Kalau pada kuadran 4 yang berada dalam 270 derajat sampai 360 derajat dengan rumus 360 kurangi alfa, di sini yang positif adalah cos, tapi tidak ada perubahan nama, cuman ingat mempertimbangkan yang positif hanya cos. Jadi sin akan berubah jadi negatif sin, cos akan berubah jadi cos, tan akan berubah jadi negatif tan. Nah, ini yang akan membantu kita dalam menentukan besaran sudut tanpa kalkulator. Yang penting sering belajar dan latihan soal, sehingga pasti akan hafal. Kita lihat nomor 1. Hitunglah nilai dari kosinus 120 derajat. 120 derajat berada di kuadran 2. Rumusnya 180 kurang alfa. Nah, kuadran 2 kosinus akan berubah jadi negatif cos. Maka 180 kurangi 120 sama dengan 60. Berarti cos 120 sama dengan negatif cos 60 derajat. Jadi negatif setengah. Bisa paham ya? Contoh soal nomor 2. Sinus 225. 225 berada di kuadran 3. Rumusnya 270 kurang alfa. Dan sin akan berubah menjadi negatif cos. Maka 270 kurangi 225 sama dengan 45. Jadinya sin 225 sama dengan negatif cos 45 sama dengan negatif setengah akar 2.
45 ya, setengah akar 2. Kita lihat contoh berikut. Tangen 330 derajat berada di kuadran 4. Rumusnya 360 kurangi alfa. Kalau tan berubah jadi negatif tan, maka perhatikan 360 kurangi 330 sama dengan 30. Negatif, kita kembali. Jadi tan 330 sama dengan negatif tan 30. Harusnya di sini ada negatif, jadi hasilnya nanti negatif 1/3 akar 3. Nah, kita lihat contoh soal yang keempat. Sin 270 kali cos 135 kali tan 135 bagi sin 150 cos 225. Sin 270 sama dengan negatif cos 270 kurangi 270. Jadi negatif cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu negatif 1 ya. Cos 0 itu 1, jadi negatif 1. Lalu cos 135 itu akan jadinya negatif cos 180 kurang 135, negatif cos 45, jadinya negatif setengah akar 2. Tan 135 berubah di kuadran 2 juga, jadi dia akan jadi negatif tan 180 kurangi 135, jadinya negatif tangen 45 sama dengan negatif 1. Sinus 150 derajat akan menjadi sinus 180 kurangi 150, sinus 30 adalah setengah. Kosinus 225 akan berubah menjadi negatif sinus 270 kurang 225, jadi negatif sinus 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Kita substitusi hasil-hasil ini, jadinya negatif 1 kali negatif setengah akar 2 kali negatif 1. Hasilnya adalah negatif setengah akar 2, atau saya langsung tulis akar 2/2. Setengah kali negatif setengah akar 2, hasilnya negatif akar 2/4. Nah, di sini kan sama saja, artinya negatif akar 2/2 bagi negatif akar 2/4. Maka saya balik, akar 2/2 kali 4 per akar 2. 4 bagi 2, 2. Akar 2 bagi akar 2, 1. Maka jawabannya adalah 2. Baik, semoga dapat paham di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikut. Semoga tidak ada lagi yang bingung dalam menentukan besaran sudut tanpa kalkulator. Tuhan memberkati.